Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Antrian jamaah haji Indonesia ini semakin menggila kaum muslimin, ya. Kalau menurut data dari halaman kompas.com, antrian haji jamaah haji Indonesia ini ya menembus 5,5 juta orang, ya. Ini beritanya kaum muslimin dari kompas.com. Antrean haji tembus 5,5 juta. BP Haji audit data, ada nama dan pembayaran tapi tak pernah berangkat. Artinya data yang ada di Kementerian Agama ini nggak valid kaum muslimin. Nggak ngerti ini cara kerjanya dari Kementerian Agama selama ini gimana, ya. Karena sepertinya data entry jamaah haji itu nggak pernah diupdate, nggak pernah diperbaiki, ya. Terbukti ada nama dan pembayaran tapi nggak pernah berangkat ibadah haji. Padahal antrean jamaah haji ini sangat luar biasa, ya. Di sebuah daerah, ya, di Indonesia ini ada yang masa tunggunya sampai 48 tahun. Jadi kalau daftar ibadah hajinya tahun 2025, mereka baru bisa berangkat ibadah haji nanti ya 2073. Kan luar biasa kaum muslimin, ya. Itu secara data antrian mereka. Tapi ternyata setelah BP Haji melakukan audit, ya, ternyata data tersebut tidak valid. Ini nggak ngerti apakah memang disengaja oleh Kementerian Agama, data ini nggak pernah diupdate, nggak pernah diaudit atau seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini nggak beres kaum muslimin, ya. Coba kita simak ulasan yang disampaikan channel Elela Official, ya. Kita simak videonya. Pernahkah Anda membayangkan mendaftar haji hari ini dan baru berangkat 70 tahun kemudian? Itu bukan fiksi, itu kenyataan. Hari ini antrian haji Indonesia menembus 5,5 juta orang. Tapi tunggu dulu, ternyata di dalam antrian itu ada nama-nama dan pembayaran yang tercatat, tapi orangnya tak pernah berangkat. Simak video ini sampai akhir, kita akan kupas tuntas skandal antrian siluman dan audit besar-besaran yang sedang dilakukan oleh BP Haji. Menurut laporan terbaru dari media Kompas tanggal 20 Juni 2025, jumlah calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar antrean telah menyentuh angka 5,5 juta orang. Kalau dirata-rata, dengan kuota nasional sekitar 221.000 per tahun, waktu tunggu bisa mencapai lebih dari 45 tahun di beberapa provinsi. Bahkan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ada yang tembus 70 tahun. Namun, kini muncul satu fakta baru yang lebih mengkhawatirkan. BP Haji menemukan banyak nama yang tercatat telah membayar, tapi tidak pernah berangkat ke Tanah Suci. Artinya apa? Ada potensi data fiktif, penggandaan identitas, atau bahkan manipulasi antrean. Badan Pelaksana Haji (BPH) menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap data antrean. Beberapa temuan awal meliputi nama yang sama muncul di beberapa kabupaten atau kota berbeda. Pembayaran sudah dilakukan puluhan tahun lalu, tapi keberangkatan tak pernah tercatat. Jemaah wafat, tapi datanya belum dihapus. Ada jemaah yang sudah berangkat, tapi masih tercantum di sistem sebagai belum berangkat. Audit ini melibatkan Kanwil Kemenak, Bank Penerima Setoran, hingga Dijen Penyelenggaraan Haji. Tujuannya jelas, membersihkan antrean dari data siluman, agar waktu tunggu tidak semakin absurd. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana bisa selama bertahun-tahun data jemaah haji tidak valid, tapi terus dipakai untuk sistem antrean? Ini menunjukkan kelemahan serius pada sistem haji nasional. Tidak ada sinkronisasi database nasional yang real-time. Sistem pendaftaran haji berbasis kuota kabupaten masih menyimpan celah manipulasi. Lemahnya verifikasi setelah pembayaran awal, setoran awal 25 juta rupiah, yang kadang hanya dicatat tanpa dilacak kembali. Dan pertanyaan yang lebih mengerikan, apakah ada pihak yang secara sengaja mempertahankan data fiktif ini untuk kepentingan tertentu? Misalnya untuk jual beli kursi haji, pengalihan antrean, atau bahkan penyalahgunaan dana setoran awal. Bayangkan Anda menabung bertahun-tahun, sudah setor, sudah dicatat, tapi posisi antre Anda ternyata terganjal oleh nama-nama yang tidak aktif atau fiktif. Akibatnya,
jemaah usia lanjut makin banyak yang wafat sebelum sempat berangkat. Kuota lansia jadi membengkak, menimbulkan tantangan baru dalam manajemen haji. Calon jemaah muda kehilangan semangat karena merasa sistemnya tidak adil dan tidak efisien. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut hak masyarakat untuk beribadah secara adil dan tepat waktu. Audit yang dilakukan BP Haji patut diapresiasi, tapi tidak cukup hanya bersih-bersih data. Berikut beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, Sistem Terpadu Nasional Haji, One Data Haji, yang terhubung ke Dukcapil, Kemenkes, dan Bank. Yang kedua, verifikasi berkala atas nama-nama dalam antrian, hidup atau wafat, aktif atau tidak, masih niat berhaji atau sudah mengundurkan diri. Kemudian, yang ketiga, pembentukan badan independen untuk mengawasi dan mengevaluasi antrian secara tahunan. Lalu yang keempat, pemanfaatan digitalisasi dan blockchain untuk menjamin transparansi dan mencegah manipulasi data antrian. Dan yang terakhir, transparansi penuh kepada publik mengenai siapa yang mendaftar, urutan, serta kriteria prioritas. Sahabat sekalian, berangkat haji adalah impian, tapi antriannya tak boleh berubah menjadi jebakan tak berujung karena data bermasalah. Audit ini semoga menjadi titik balik agar tidak ada lagi jemaah yang terkubur dalam antrian. Kita berhak menuntut sistem haji yang bersih, adil, dan transparan. Nah, coba kaum muslimin ya, ternyata data di Kementerian Agama sendiri ini nggak valid kaum muslimin. Ya, jadi sangat terlihat bahwa Kementerian Agama selama ini memang kurang serius di dalam menangani masalah ibadah haji ini. Ya. Makanya ya wajar kalau pengelolaan ibadah haji Indonesia ini nggak pernah mendapatkan rapot yang baik dari pemerintah Arab Saudi. Ya. Begitu juga dengan jamaah haji Indonesia yang nggak pernah mendapatkan rapot yang baik dari pemerintah Arab Saudi. Bahkan musim haji 2025 ini dinilai haji yang paling buruk, pengelolaan ibadah haji yang paling buruk sepanjang tahun. Bahkan ya, kita sama-sama tahu pemerintah Arab Saudi sampai mengancam pemerintah Indonesia bahwasanya mereka akan memangkas kuota haji sebanyak 50%. Sampai seperti itu kaum muslimin karena saking semrawutnya pengelolaan ibadah haji pemerintah Indonesia. Meskipun pada akhirnya ancaman tersebut dicabut oleh pemerintah Arab Saudi. Ya karena pemerintah Indonesia memiliki iktikad yang baik untuk memperbaiki sistem yang ada. Ya seharusnya pemerintah Indonesia malulah kaum muslimin ya. Indonesia ini terkenal dengan penduduk muslim terbesar, ya pengirim jamaah haji terbesar, tapi tidak pernah meninggalkan kesan-kesan yang baik. Ya, yang ada malah kesan-kesan yang buruk. Padahal klaim-klaim yang dikeluarkan oleh orang-orang Indonesia luar biasa. Ya. Paling ahlu sunnah wal jamaah, paling banyak walinya, paling banyak ulamanya. Tapi ternyata dari jamaah haji negara-negara muslim, ya itu dapat nilai buruk. Ya, harusnya malu dengan klaim-klaim yang seperti itu. Ya, bandingkan dengan Malaysia, meskipun mereka bukan penduduk muslim terbesar dunia, tapi rapot yang baik yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mereka. Ya, lembaga pengelola haji di sana mendapatkan penghargaan 4 tahun berturut-turut sebagai lembaga pengelolaan ibadah haji terbaik dunia. Kemudian jamaah hajinya mendapatkan predikat jamaah haji terbaik dunia, tertib, disiplin. Ya, bukan seperti Indonesia. Ya, seharusnya Indonesia belajar dengan mereka. Tapi tetap ada saja yang berusaha untuk mencari pembenaran. Katanya, oh jamaah haji Indonesia ini kan jumlahnya ratusan ribu. Ya, kalau dibandingkan dengan Malaysia jauh. Ya. Makanya wajar Indonesia ini lebih sulit untuk diatur daripada jamaah haji asal Malaysia. Sehingga wajar jamaah haji Malaysia dinilai lebih baik daripada jamaah haji Indonesia. Karena jumlah mereka sedikit, sehingga lebih mudah diatur, sehingga mudah ditertibkan. Padahal itu nggak bisa jadi ukuran. Sedikit banyak jumlahnya jamaah haji, itu nggak bisa dijadikan ukuran. Kalau memang jumlah jamaah haji yang sedikit, ya, itu bisa dijadikan ukuran bahwa jamaah haji itu lebih mudah untuk ditertibkan,
jamaah haji itu lebih baik, lebih disiplin. Seharusnya jamaah haji dari negara-negara yang mereka minoritas Islam, ya seperti dari Inggris, dari Amerika, ya kemudian dari Roma, ya dari Italia, seharusnya mereka lebih tertib. Ya, seharusnya mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan predikat, mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi sebagai jamaah haji yang paling tertib, yang paling disiplin. Tapi ternyata tidak. Artinya jumlah jamaah haji yang sedikit itu nggak jaminan mereka bisa tertib dan disiplin. Ya, tertib dan disiplin itu tergantung dari SDM masing-masing. Ya, maka contoh Malaysia. Ya, bukan kita tidak cinta kepada negeri sendiri, bukan. Tapi kalau negeri sendiri nggak tertib, sementara melihat negeri yang lain lebih tertib, ya seharusnya memang harus mencontoh yang tertib tersebut. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi untuk calon jamaah haji asal Indonesia. Ya, mudah-mudahan Indonesia ke depan akan lebih baik lagi. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.